Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Solihatunisa dengan NIM 446240081. Jadi saya akan menjelaskan terkait fisiologi otot. Nah, apa sih itu fisiologi otot? Fisiologi otot merupakan cabang ilmu fisiologi yang mempelajari fungsi, mekanisme kerja, dan respon jaringan otot dalam menghasilkan gerakan dan mempertahankan postur tubuh. Aktivitas otot itu terjadi akibat kemampuan sel otot untuk berkontraksi dan juga berelaksasi sebagai respon terhadap rangsangan saraf atau hormonal. Nah, fisiologi otot ini penting juga untuk ternak. Yang pertama, yaitu sebagai alat gerak aktif yang memungkinkan ternak untuk bergerak, mencari makan, dan beraktivitas. Yang kedua, yaitu otot sebagai komponen utama karkas. Otot sendiri merupakan bagian terbesar dari daging. Yang ketiga, yaitu menentukan kualitas produk yang akan mempengaruhi pada tekstur, kelembutan, dan juga rasa daging. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot rangka atau bisa kita sebut dengan otot lurik. Nah, otot rangka sendiri ini bekerjanya secara sadar dan melekat pada tulang. Contohnya itu ada di otot kaki, paha, leher. Nah, fungsinya ini untuk menggerakkan tubuh dalam berjalan, berlari, berdiri, dan mempertahankan postur tubuh. Kemudian ada otot polos. Otot polos ini bekerja secara tidak sadar dan letaknya itu berada pada organ dalam. Contohnya yaitu ada di dinding saluran pencernaan seperti di rumen, di usus. Kemudian ada pada dinding pembuluh darah, saluran pernafasan, saluran reproduksi seperti di uterus, dan juga oviduk. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung merupakan otot khusus yang hanya terdapat pada jantung. Dan otot jantung sendiri ini bekerjanya secara otomatis dan secara ritmis atau secara terus-menerus. Selanjutnya ada struktur otot. Otot yang dibungkus oleh epimisium, yang kemudian di dalamnya terdapat fasciculus yang dibungkus oleh perimisium. Kemudian ada yang namanya serat otot. Serat otot ini dibungkus oleh endomisium. Kemudian di sini ada inti atau bisa kita sebut nukleus. Kemudian di dalam serat otot ini terdapat yang namanya miofibril. Nah, di dalam miofibril ini tersusun atas unit terkecil yang bernama sakromer. Nah, di sakromer ini tersusun dari filamen aktin dan miosin yang berperan langsung dalam kontraksi otot. Selanjutnya sakromer. Sakromer ini adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari miofibril yang menyusun serabut otot. Sakromer ini bertanggung jawab langsung terhadap proses kontraksi dan relaksasi otot. Secara mikroskopis, sakromer itu tampak sebagai pola garis terang dan gelap yang berulang sepanjang miofibril. Satu sakromer dibatasi oleh dua garis Z. Untuk struktur sakromer sendiri, yang pertama ada garis Z yang merupakan batas sakromer dan tempat melekatnya filamen aktin. Yang kedua yaitu ada pita I, yaitu daerah terang yang hanya mengandung filamen aktin. Kemudian ada pita A yang merupakan daerah gelap yang mencerminkan panjang filamen miosin. Kemudian ada zona H, yaitu daerah di tengah pita A yang hanya berisi filamen miosin. Zona H ini akan menyempit atau menghilang saat terjadinya kontraksi. Kemudian ada garis M. Garis M ini terletak di tengah sakromer dan berfungsi sebagai tempat pelekatan filamen miosin agar tetap sejajar. Kemudian ada mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dapat terjadi apabila adanya rangsangan saraf motorik, yaitu sinyal listrik dari otak ke otot, yang akan merangsang pelepasan asetilkolin atau ACH. Nah, ACH ini berikatan dengan reseptor pada sarkolema yang memicu pelepasan ion kalsium ke sarkoplasma. Nah, ion kalsium ini berperan sebagai pemicu utama interaksi aktin dan miosin, sehingga aktin dan miosin bisa saling menempel. Kemudian, kepala miosin ini akan menarik aktin ke arah tengah sakromer menggunakan energi ATP. ATP akan dihidrolisis menjadi ADP dan
FPI atau fosfat anorganik menghasilkan energi yang menyebabkan kepala miosin menekuk dan menarik filamen aktin ke arah garis M. Akibatnya, sakromer akan memendek dan otot berkontraksi. Ketika rangsangan berhenti, ion kalsium akan kembali disimpan dan ikatannya pun terlepas, sehingga otot akan kembali relaksasi. Apabila tanpa adanya ATP, maka jembatan silang tidak dapat dilepas sehingga otot tetap kaku, atau contohnya yaitu rigor mortis. Sekian dari saya. Terima kasih.